Terima kasih kepada Tuhan yang menolong dan menebus kami serta memberkati kehidupan kami. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan kami berdoa menaikkan syukur kami, panjatkan seruan kami. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Silakan, saya akan memberikan tema pemberitaan firman Tuhan pada saat siang ini, kebahagiaan yang sejati. Ya, kebahagiaan yang sejati. Tentunya di tengah-tengah perjalanan kehidupan manusia, manusia pasti bersusah, berjeri lelah, menghabiskan waktu, tenaga, bahkan mengorbankan semuanya tanpa memperhitungkan segalanya hanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu manusia. Semua manusia ingin mendapat kebahagiaan. Banyak manusia ingin mencari kebahagiaan. Tetapi ada kesalahan dalam kehidupan manusia untuk dia mencapai atau mendapat kebahagiaan. Tentunya seringkali manusia untuk mendapat suatu kebahagiaan, mereka mencari kebahagiaan itu di dalam dosa. Tentunya memang dosa itu bisa memberikan kebahagiaan pada awalnya. Tetapi akhir dari perbuatan dosa itu tetap juga mengalami suatu kesedihan dan sampai membawa kepada kebinasaan. Tetapi dalam pemberitaan tema pada siang ini saya menyampaikan firman Tuhan adalah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang kekal. Apa itu kebahagiaan yang kekal? Apa itu kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang kekal itu adalah kebahagiaan yang tidak terpengaruhi oleh perkara-perkara dunia. Kebahagiaan kekal, kebahagiaan surga adalah suatu kebahagiaan yang tidak ada korelasi, yang tidak ada koneksinya atau tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara dunia. Sebabnya dalam situasi kondisi apapun kita tetap bisa berbagi. Di mana kita temukan itu dalam Wahyu pasal pertama, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga. Dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, inilah Wahyu 1 ayat 3. Ya, Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan, perhatikan, dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, di dalam kebahagiaan manusia banyak kali salah untuk mencari kebahagiaan. Tetapi dari mana manusia mendapat kebahagiaan? Itulah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan kekal yang tidak dipengaruhi oleh perkara-perkara dunia itu adalah kebahagiaan saat kita pertama membaca firman Tuhan. Ya, berbahagialah ia yang membacakan. Ya, berbahagialah ia yang membacakan firman Tuhan. Jadi kebahagiaan yang pertama itu bisa kita dapat dari saat kita membaca firman Tuhan. Dalam kitab Wahyu ada 7 bahagia. Dalam kitab Wahyu ada 7 kebahagiaan, tapi kita tidak bahas sekarang, next time kita akan bahas. Tapi kebahagiaan pertama, bahagia yang pertama itu adalah saat kita membaca firman Tuhan. Sebab apa? Sebab saat kita membaca firman Tuhan, disitulah letak suatu kebahagiaan. Jadi mari, ya banyak membaca firman Tuhan dimanapun kita berada. Mari waktu-waktu kita membuat waktu-waktu khusus ya untuk kita membaca firman Tuhan. Sebab saat kita membaca firman ada kebahagiaan. Ya, sebab kita baca firman saja bahagia loh. Bayangkan saat kita membaca, tidak kita membaca yang lain, status orang, ya tidak membaca yang lain, tidak mau komentar yang lain, tapi saat kita membaca firman di situ letak kebahagiaan. Yang kedua, ya di mana letak kebahagiaan itu? Saat kita mendengar firman. Ya, berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengar. Jadi membaca mendapat kebahagiaan. Terus yang kedua, saat kita bisa mendengar firman. Jadi kalau saudara bisa datang dalam rumah Tuhan, ya saudara bisa ada di bait Allah, saat saudara mendengar firman, maka saudara bahagia. Ya, makanya semakin banyak kita mendengar firman, semakin kita mendapatkan suatu kebahagiaan. Ya, yang ketiga, perhatikan, berbahagialah mereka yang membaca dan menuruti. Ya, bayangkan, membaca bahagia, mendengar bahagia, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu yang kita kerjakan. Maka saat kita membaca, mendengar, melakukan, mempraktikkan firman, maka di situ ada suatu kebahagiaan.
Di situ ada suatu kebahagiaan. Ya, banyaklah membaca firman. Datang ke rumah ibadah, ke rumah Tuhan dimanapun berada. Apa yang saudara dengar itu lakukan. Ya, jangan apa yang didengar diabaikan. Ya, apa yang didengar diabaikan. Tapi apa yang kita baca, apa yang kita dengar, misalnya kita baca kasihi musuhmu, kita bisa kasih. Berdamai ya berdamai. Ya, memberi ya memberi. Gitu. Ya, itu. Maka kalau kita bisa membaca firman, kita katakan mengasihi musuh, kita bisa kasih kebahagiaan sama kita. Berdamai saat kita membaca mendengar firman dikatakan berdamai, ya berdamai. Ada suatu kebahagiaan di situ. Amin. Suatu kebahagiaan. Itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, pasal 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 22 sampai 25. Apa yang akan kita terima? Apa sih hasilnya Pak Pendeta? Kalau kita sudah membaca, mendengar, bahkan kita turuti apa yang kita baca, kita turutin apa yang kita dengar. Dalam 1 Petrus pasal 22, 1 Petrus 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Perhatikan, saat kita sudah bisa membaca firman, saat kita mendengar apa yang kita baca, apa yang kita dengar, maka di situ ada suatu kebahagiaan. Kebahagiaan kita tidak terletak pada perkara-perkara yang ada dalam dunia ini. Tidak salah saudara memiliki segala sesuatu. Tidak salah saudara mempunyai segala sesuatu. Tetapi ingat, segala sesuatu itu tidak bisa menjamin kebahagiaanmu. Tetapi yang bisa menjamin kebahagiaanmu kalau engkau membaca, mendengar, bahkan menuruti firman, disitulah letak suatu kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini, kebahagiaan yang tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara dunia. Dalam situasi apapun, kita tetap bahagia. Sadrak, Mesakh, Abednego, sekalipun mereka masuk dalam perapian yang 7 kali lipat dipanaskan, tetapi saat mereka mempraktekkan apa yang mereka baca, mempraktekkan apa yang mereka dengar, mempraktekkan apa yang mereka imani, mempraktekkan apa yang mereka alami, walaupun mereka harus dicampakkan dalam perapian itu, tangan Tuhan ada di sana untuk menolong kehidupan mereka. Ya, tangan Tuhan ada di sana untuk menolong kehidupan mereka. Ya, dalam 1 Petrus 1 20-25, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Next, lanjutkan 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan oleh benih yang fana. Perhatikan, tetapi dari benih yang tidak fana. Apa itu benih yang tidak fana? Itulah firman yang kekal, firman Allah yang hidup. Jadi kalau kita mendengar, membaca, mempraktekkan apa yang kita dengar, mempraktekkan apa yang kita baca, maka ingat umat Tuhan, kita mendapat hidup yang kekal. Ya, saat kita praktik firman ada hidup kekal. Ya, dalam dunia tidak ada yang kekal. Tapi saat kita praktek firman ada hidup kekal bersama dengan Tuhan sampai selama.